yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, selamat siang, Shalom. Berjumpa lagi pada saat ini, kita boleh dapat beribadah bersama-sama, ibadah lansia yang boleh diadakan setiap hari Rabu. Saya berharap Oma, Opa, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita beribadah satu dengan yang lain di rumah masing-masing, tapi kami percaya, yakin bahwa hati kita bersatu untuk dapat beribadah bersama-sama, memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu atau Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 18. Oma Opa yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 12. Mazmur 49 ayat 1 sampai 12. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucap hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku ditikung oleh kejahatan, pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Demikian bacaan Mazmur kita pada siang hari ini, Om Opa. Dan kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 440.
Selamat pagi Bapak Ibu, Oma-Opa yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali walaupun dalam suasana COVID kita mengikuti kebaktian secara online. Sebelum kita membaca Alkitab kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur Tuhan karena pertolongan Tuhan saja kami boleh kembali mengikuti kebaktian Komisi Usia Lanjut yang disiarkan secara online pada hari ini tanggal 5 Agustus 2020. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kami akan merenungkannya dan kami akan membagikannya untuk opa-oma yang terkasih, dan kiranya Tuhan boleh menyertai kami di dalam kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami, urapi kami, sehingga apapun yang kami sampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat opa-oma yang terkasih. Sesuai arahan dari Komisi Usia Lanjut yang diberikan kepada kami, di mana pada minggu pertama bulan Agustus ini kebetulan saya Penatua Faatul Marunduri ditugaskan untuk menjadi pembicara atau firman dengan tema apakah semuanya sia-sia. Sama-sama kita akan baca ayat pada hari ini dari Pengkhotbah 1 ayat 2, dilanjutkan dengan Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23, dan Pengkhotbah 12 ayat 13. Saya ulangi Bapak Ibu. Pertama dari Pengkhotbah 1 ayat 2, lanjut masuk ke Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23, dilanjutkan lagi dengan Pengkhotbah 12 ayat 13. Kita mulai baca pertama dari Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dilanjutkan dengan Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang ini berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan menggunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan, penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Itu pun sia-sia. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Opa-Oma yang terkasih, di dalam kehidupan ini cara orang memandang dan menjalani hidup berbeda-beda. Dan tampaknya hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup orang yang bersangkutan. Situasi dan kondisi seseorang akan sangat berpengaruh dalam pola pikir dan perilakunya. Kadang mereka yang hidup dalam kecukupan, berpendidikan baik, menjalani hidup keluarga yang harmonis, dan memiliki pekerjaan baik, tentunya akan memandang kehidupan ini secara berbeda dengan orang yang memiliki situasi dan kondisi yang sebaliknya. Mereka yang menjalani kehidupan yang bahagia akan menanggapi hidup ini indah dan menyenangkan. Dan karenanya mereka hidup dalam kegembiraan.
Mereka menikmati semua yang baik dalam hidup ini, makan makanan yang enak, pergi ke tempat wisata yang indah, memakai barang-barang bagus, dan sebagainya. Namun, tidak demikian dengan orang-orang yang harus menjalani kehidupan yang sulit dan banyak sekali tekanan. Mereka harus bekerja dengan keras sepanjang hari, dan dengan mendapatkan hasil yang mungkin kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Bapak Ibu, jangankan menikmati makanan yang enak dan berbelanja barang-barang yang bagus, atau pergi tamasya, jalan-jalan dan sebagainya, dapat hidup bertahan dari hari ke hari saja sudah merupakan hal yang patut dan sangat disyukuri. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Pengkhotbah seringkali dipahami agak kurang tepat dan dipandang sebagai sebuah kitab yang berisi pandangan yang pesimis tentang kehidupan. Pandangan ini muncul karena dalam kitab ini kita dapat menemukan banyak sekali kata-kata sia-sia, kesia-siaan. Hampir setiap keadaan dan perilaku manusia dan segala sesuatu yang ada di bumi dipandang sia-sia. Kadang membaca kitab ini dapat membuat orang apatis dan putus asa dan merasa tidak ada gunanya bekerja keras. Hal-hal yang disangkakan baik dan berguna ternyata dinilai sebagai sebuah kesia-siaan. Pengkhotbah berkata, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Itu ada di Pengkhotbah 1 ayat 2. Pengkhotbah bahkan menegaskan bahwa ia membenci semua yang dikerjakannya karena semua itu akan ditinggalkan pada orang yang hidup sesudahnya. Jadi setelah dia mati, yang menikmati orang yang sesudahnya. Ya. Bahkan bila orang itu adalah orang bodoh dan tidak berhikmat, ia akan menguasai semua yang telah didapat oleh pengkhotbah dengan mengusahakannya dengan hikmat. Jadi kayak ada semacam penyesalan dari pengkhotbah itu sendiri, Bapak Ibu. Pengkhotbah menjadi putus asa sebab ia merasa sia-sia saja mendapatkan semuanya. Dengan mengerahkan segenap pengetahuan, hikmat, dan kecakapan, toh nantinya akan menikmati adalah orang sesudahnya yang tidak berlelah-lelah sama sekali, dan itu merupakan suatu kemalangan. Jika demikian Bapak Ibu, apa faedah dari semua yang telah diusahakan di bawah matahari ini? Dengan melihat uraian di atas dan bila dibaca dengan ayat-ayat atau pasal-pasal selanjutnya, memang dengan mudah kita dapat mengambil suatu kesimpulan, mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang penuh berisi uraian yang pesimis dalam memandang kehidupan. Benarkah demikian Bapak Ibu? Bila kita renungkan, kitab ini lebih tepat jika dikatakan sebagai kitab yang menjelaskan tentang kehidupan dan segala sesuatu secara realistis, bukan pesimis. Bukankah memang demikian isi kehidupan ini? Bukankah banyak kesulitan yang kita alami selama kita hidup? Dan bukankah apa yang semua kita lakukan akan kita tinggalkan pada saatnya nanti? Memang ada hal-hal yang baik dan menyenangkan yang dapat kita nikmati dalam hidup ini. Namun pada akhirnya itu semua juga akan kita tinggalkan. Jadi bila demikian, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, penulis kitab ini pada akhirnya memberikan satu nasihat. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Pengkhotbah memberi nasihat yang sangat penting agar orang menjalani hidupnya dengan baik, tanpa menjadi putus asa, yakni dengan hidup takut akan Allah. Yakni hidup dengan melakukan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah. Dan dapat dikatakan bahwa nasihat ini memberi arti atau makna dari hidup yang sesungguhnya. Yakni apapun yang kita lakukan akan mempunyai arti dan nilai bila didasari dengan takut akan Allah. Sebaliknya apapun yang kita lakukan, bila itu tanpa disertai rasa takut akan Allah, seberapapun kita anggap bernilai, tidak ada yang nilainya di hadapan Allah. Mereka yang hidup dengan takut akan Allah akan menjalani hidupnya dengan gembira, tersenyum, dan menemukan makna, serta tidak akan merasakan hidup ini sia-sia.
Bapak Ibu yang terkasih, semua yang dilakukan dan semua pengalaman hidup menjadi bernilai dan punya makna. Dalam peristiwa kematian, Bapak Oma, sering ada orang yang mengetuk bahwa akhirnya semua akan berhenti di liang kubur atau di lubang kubur. Kalau saya punya istilah dalam hidup ini, kita pakai istilah saudara-saudara kita yang di luar sana, yaitu 212. Artinya 2 meter kali 1 meter kali 2 meter. Itu adalah lubang kubur. Semua yang telah didapat dengan susah payah tidak akan dibawa mati. Semua prestasi, pencapaian, penghargaan, harta dan yang lainnya tidak berguna lagi. Melihat kenyataan seperti ini, ada orang yang lalu berpikir, buat apa kita kerja keras dalam hidup ini? Mereka lalu menjadi orang yang malas dan hidup sekedarnya. Santai dan tidak berusaha keras dan bekerja dengan baik. Ada juga orang yang berpendapat karena hidup ini hanya sekali dan sementara, maka lebih baik hidup ini dijalani dengan menikmati segala hal, mumpung masih sempat. Itu yang sering kita dengar dari teman-teman atau saudara kita, bahkan keluarga kita yang mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana para lansia menjalani hidup yang masih dianugerahkan oleh Tuhan? Apakah para lansia mengalami kejenuhan dan keputusasaan? Merasa hidup yang dijalani ini sia-sia? Apakah masa tua dijalani dengan penyesalan mengapa dulu bekerja terlalu keras atau kurang menikmati hidup? Bagaimana para lansia memandang semua barang dan harta yang dimiliki, aset, baik itu rumah, tanah, mobil, bangunan, dan sebagainya? Dan juga bagaimana mereka berefleksi tentang hidup ini? Kita tidak boleh memandang hidup yang sudah kita jalani sebagai sebuah kesia-siaan. Sebaiknya kita harus bersyukur bahwa kita telah boleh menjalani kehidupan sampai saat ini atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita juga perlu merenungkan nasihat pengkhotbah bahwa yang terpenting adalah hidup dalam takut akan Allah. Dan saya percaya kaum lansia usia lanjut dari GKI Jati Asih adalah orang-orang yang hidup takut akan Allah. Itulah yang menjadi kewajiban setiap orang, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Dalam rasa takut akan Allah yang berisi hormat dan cinta kepada Allah, Sang Sumber hidup, hidup ini tidak akan sia-sia, namun sangat berharga. Memang tidak segala hal dalam hidup ini menyenangkan dan berjalan sesuai dengan keinginan kita, dengan apa yang kita harapkan. Namun kita dapat menikmati itu sebagai suatu hadiah dan anugerah yang terindah dari Allah bagi kita di dalam sisa hidup kita. Yakinlah Bapak Ibu, Bapak Uma yang terkasih, ada maksud Tuhan yang terbaik atas kepanjangan umur kita sekalian, atas adanya Bapak, Ibu, dan Opa Oma hingga saat ini. Ingat, semua ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini juga saya memohon pamit untuk tidak lagi menjadi pendamping Komisi Lansia, Komisi Usia Lanjut, karena saya sudah mengakhiri masa tugas saya akan mengakhiri tanggal 9 nanti, tepatnya hari Minggu tanggal 9, beberapa hari lagi, cuma 4 hari lagi. Dan selanjutnya informasi yang saya terima dari rekan-rekan majelis untuk pendamping Komisi Dewasa akan didampingi oleh Pak Rosa. Dan kiranya apa yang boleh terjadi dan terjalin hubungan antara kita boleh tetap berlanjut dan tetap dalam naungan cinta dan kasih Tuhan. Kita akhiri kebaktian kita, khotbah kita pada hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Di mana Bapa mengingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami,
terlebih buat opa oma di masa tuanya. Dan kami percaya bahwa opa oma boleh menunjukkan satu contoh yang baik bagi kami untuk kami dapat meneladani apa yang telah opa dan oma lakukan hingga saat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan karunia serta anugerah Tuhan buat opa oma. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa ada dalam hidup dan kehidupan opa oma menjalani hari-hari tua mereka karena kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasih Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.